Penyebaran COVID-19 di Banyuwangi kini bertambah menjadi 3 klaster. Masing-masing ialah klaster hajatan di Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo dengan kasus positif 14 orang. Berikutnya klaster Wali Songo di Kecamatan Belimbing Sari dengan kasus positif 11 orang. Lalu klaster santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Belimbing Sari dengan kasus positif 28 orang. Sebelumnya, penularan melalui klaster hajatan telah terjadi di Desa Wringin Pitu, Kecamatan Tegal Delimo. Di desa itu, kasus terkonfirmasi positif mencapai 47 orang dengan korban meninggal 1 orang. Karena penambahan klaster baru ini, Pemkab Banyuwangi telah memperketat aktivitas masyarakat di 3 desa tersebut. Selain itu, Dinas Kesehatan masih terus melakukan tracing untuk mengetahui sebaran terbaru virus COVID-19 di 3 desa tersebut. Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, Dr. Wiji Lestariono saat ditemui di kantornya pada Senin 21 Juni 2021 mengatakan pihaknya telah melakukan penanganan prinsip seperti melakukan tracing untuk mendeteksi penyebaran virus. Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 kemudian diwajibkan isolasi mandiri. Jika mengalami gejala yang membahayakan akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pria yang biasa disapa Dr. Rio itu menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, terutama untuk mencukupi kebutuhan warga yang terkonfirmasi positif. Pasalnya, pasien yang terkonfirmasi positif dan tanpa gejala dianjurkan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Kita terus meluaskan atau mengembangkan tracing sampai tidak menemui lagi kasus yang positif. Yang pertama. Yang kedua, masih di klaster hajatan. Terjadi juga di wilayah Kecamatan Purwoharjo atau tepatnya di Desa Sumberasri, ya. Di Desa Sumberasri. Di sana juga ada ditemukan lonjakan kasus terhadap orang-orang yang telah menghadiri suatu hajatan. Jumlahnya kalau yang di Sumberasri 14 orang, ya. 14 orang positif. Ini dari klaster hajatan di Purwoharjo. Yang ketiga, ini di wilayah Kecamatan Belimbing Sari, di suatu pondok. Ya. Ini juga terjadi lonjakan kasus sejumlah 28 orang santri, ya, yang positif. Akan tetapi karena di pondok relatif lebih mudah penanganannya, karena pondok pesantren ini kan komunitas tertutup, ya. Jadi tidak berkembang, ini cuma 28, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masih di wilayah Kecamatan Belimbing Sari. Ada klaster yang disebut klaster Wali Songo, ya. Ini karena orang-orang yang terdeteksi positif adalah mereka yang telah mengikuti ziarah ke Wali Songo. Jumlahnya 11 orang positif, ya. Nah, terhadap semua klaster-klaster yang ada ini sudah dilakukan penanganan sesuai pedoman penanganan COVID-19. Artinya kita terus mengembangkan tracing dalam hal pendeteksian, kemudian dalam hal penata laksanaan kasusnya, yang positif diisolasi, ya. Yang bergejala isolasi di rumah sakit, yang tidak bergejala atau bergejala ringan isolasi mandiri di rumah. Segala kebutuhan sehari-hari terhadap orang yang isolasi mandiri telah dikelola dengan baik oleh Satgas Kecamatan maupun Satgas Desa masing-masing. Ya. Sejauh ini ada yang sampai meninggal dunia, dokter? Dari Ada. klaster hajatan? Ada di Tegal Delimo, ada 1 yang meninggal, ya. Dan yang perlu juga ini, ya, dari klaster-klaster yang ada ini semakin membuktikan kepada kita semua bahwa kerumunan itu adalah potensi terbesar bagi penularan dan penyebaran COVID-19. Jadi seperti kita ketahui, penularan terjadi di kerumunan dan ketika orang buka masker, ya. Jadi di kerumunan yang terjadi klaster tersebut, hampir pasti orangnya juga lepas masker. Di hajatan mereka berkerumun dan ketika minum atau makan buka masker. Ziarah Wali Songo bareng-bareng naik bis berkerumun dan sudah pasti buka masker ketika makan atau minum.
atau ngobrol atau waktu istirahat ya. Oleh sebab itu kepada seluruh warga masyarakat Banyuwangi kami himbau, kami minta untuk mewaspadai kerumunan-kerumunan yang merupakan kegiatan warga ataupun apapun kegiatan yang berpotensi kerumunan seperti ini. Harus dipertimbangkan ulang kepada seluruh warga ketika akan mengadakan kegiatan yang mengundang kerumunan seperti ini. Jika akan mengadakan kegiatan seperti ini harus melaporkan kepada Satgas Kecamatan. Satgas Kecamatan nanti akan melakukan assessment atau penilaian terhadap rencana kegiatan warga tersebut. Apakah sesuai dengan protokol kesehatan? Dan jika diperlukan, Satgas bisa meminta melakukan simulasi terhadap rencana kegiatan tersebut. Baru jika dinilai sesuai dengan protokol kesehatan, Satgas akan memberikan rekomendasi terhadap kegiatan tersebut, tapi tetap dengan pengawasan yang ketat dari Satgas. Dan terkait dengan dinamika yang saat ini sedang terjadi, yaitu peningkatan kasus yang cukup signifikan, maka kami minta kepada seluruh Satgas Kecamatan untuk lebih memperketat batasan-batasan kegiatan warga tersebut ya. Dan kami terus mengevaluasi perkembangan yang terjadi supaya kami bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menghentikan laju penularan atau penyebaran COVID-19 ini terutama di Banyuwangi. Ini kebetulan pondoknya tidak terlalu besar ya, jumlah santrinya tidak terlalu banyak, sehingga tracingnya terhadap seluruh santri sudah kita lakukan, yang ketemu 28 itu, dan langsung segera kita lakukan isolasi di dalam pondok. Dan akses keluar masuk pondok kita perketat ya, sehingga tidak ada orang yang keluar masuk dengan bebas. Sekali lagi, untuk penanganan dalam pondok ini sebetulnya relatif lebih mudah karena mereka bisa diisolasi di suatu tempat dengan baik ya, dengan pengawasan yang baik. Berapa orang itu Pak pondoknya? Masih santrinya total? Ada 100? Oh enggak sampai ya? 80-an Pak ya? Enggak sampai. Sampai sejauh ini kita belum mendapatkan indikasi tentang adanya varian baru di Banyuwangi ya. Dari tanda-tanda maupun gejala yang ada, belum kita lihat ke arah tersebut. Ya, Pak Pri sendiri sudah mencapai sampai berapa? Vaksinasi santri. Ya. Kemarin baru kita mulai di 2 pondok pesantren ya, dan angkanya di satu pondok hampir 2.000, ya sekitar 2.500-an ya, dan masih akan terus kita lakukan ya, dengan vaksin yang baru kita terima tadi. Penggunaan vaksin apa, Pak? Sinovac. Laporan Andika Priyanto, Tada Today TV.